kuliah UPTK Universitas Negeri Makassar. Nomor peserta UPD 20153156099, NIM PPG 239038495106. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya? Baik. Jangan dulu ya, semangat. Ya, oke. Ini kelas berapa? Kelas 11 ya? Oke, kelas 11. Jadi kelas 11 hari ini seperti biasa kita akan belajar materi PPKN, ya, materi PPKN tentang demokrasi. Ya. Bisa mengerti ya? Oke, jadi saya persilakan dulu kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa supaya agama dan keyakinan kita masing-masing mulai. Selesai. Ya. Saya akan nanti dulu ya. Tolong didengarkan namanya. Gadisa. Oke. Gamaliel. Aidin. Ingrid. Oke, Adil. Jumardi. Fadil. Mutia. Nabila. Aidin juga. Murfadila. Ramona. Fatira. Oke. Binti Bali. Pernahkah kalian melihat orang yang tidak suka menunggu antrian? Bagaimana rasanya tidak pernah menunggu antrian? Gak bisa, ya? Gak bisa, ya? Sama. Ribut. Tahukah kalian apa itu demokrasi Pancasila? Tidak tahu? Oke. Jawabannya mari kita lihat. Jadi hal yang pertama yang kita ketahui adalah kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasarnya adalah mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, jadi di sini kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah mengkaji sistem dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian untuk saya memberikan dulu motivasi ya, bagaimana untuk membangun demokrasi Indonesia seperti apa, bagaimana untuk membangunnya demokrasi yang Indonesia. Apakah kita tidak boleh memilih, apakah harus memilih? Sumpama sekarang yang kita lihat ada tiga calon presiden yang akan kita pilih nantinya. Ya, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya Anda bisa memilih calon yang terbaik? Siapa bisa menjawab? Bagaimana? Melihat rekam jejaknya ya. Oke, jadi saya memotivasi kalian supaya pilihlah yang terbaik bagi apa menurut Anda. Kemudian yang pertama yang jujur. Apalagi bertanggung jawab, ya. Apalagi yang amanah, ya. Ya, yang apalagi
yang tegas. Oke ya? Dan NPM. Nah, jadi seperti ini. Jadi kompetisi yang akan kita capai hari ini adalah mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke. Nah, tujuan pembelajaran ini kita ada tentang pengetahuan, keterampilan, pengetahuannya itu pada materi pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila dengan baik dan benar. Ya. Kemudian keterampilannya pada materi pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu mengumpulkan informasi data yang relevan terkait dengan sistem demokrasi Pancasila. Oke. Berikutnya makna demokrasi. Makna demokrasi di sini bisa baca? Bisa. Ya. Makna demokrasi adalah coba bisa baca. Coba. Demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam memulai kebijakan negara, karena kebijakan negara akan menentukan kehidupan rakyat. Ya, juga ada pertemuannya. Jadi makna demokrasi adalah sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatnya memberikan ketentuan dalam masalah-masalah yang mengenai kehidupannya termasuk kebijakan negara. Kemudian kebijakan negara itu akan menentukan kehidupan rakyat. Ya, sistem demokrasi. Jadi sistem demokrasi di sini adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Mengerti maksudnya? Ya, berdasarkan kehendak rakyat. Karena demokrasi itu yang memegang kekuasaan sebenarnya adalah rakyat. Karena rakyat itu adalah satu yang menentukan seseorang tersebut menjadi apa? Nah, menjadi seorang pemimpin. Jadi suara itu dari rakyat semua. Ya. Oke, berikutnya ini yang saya maksud tadi. Dari pengertian demokrasi adalah dari rakyat, kemudian oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di sini ya dari rakyat. Di sini dari rakyat mengandung arti bahwasanya yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui, itu legitimate government di mata rakyat. Ya, oke. Kemudian pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Inilah simbol daripada demokrasi. Inilah yang favorit pengertian demokrasi. Jadi dari rakyat, kemudian oleh rakyat dan untuk rakyat. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, yang berikutnya. Nah, ini ada di sini asas demokrasi. Siapa yang bisa bantu membaca? Ya, asas demokrasi bisa yang lagi bisa kita. Bisa, oke. Silakan. Asas-asas demokrasi. Pertama, kemampuan partisipasi rakyat dalam memerintahkan adanya jaminan komunitas rakyat dapat berpartisipasi di dalam menentukan kebijakan negara dan kehidupan undang-undang yang berlaku. Jadi rakyat dapat berperan sesuai status dan kepentingan masing-masing dalam melaksanakan peraturan yang berlaku. Yang kedua, kemampuan harkat dan martabat manusia.
Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, ada dua pengakuan partisipasi dari pengakuan harta dan martabat. Itu ada dua ya. Oke. Kemudian, jadi ini video yang akan saya tampilkan. Ya, saya tampilkan pada saat Anda menyimak video ini, tolong dicatat apa-apa saja yang ada dalam video tersebut. Ya, oke? Bisa dimengerti? Oke. Tolong disimak ya, baik-baik ya. Tolong disimak baik ya, sambil saya mengamati Anda. Sudah dicatat semua hal yang penting? Sudah ya? Jadi yang video yang tadi ditampilkan itu adalah tentang bagaimana sistem dan dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nandaku? Tidak ada ya? Oke. Jadi saya akan membagi kelompok menjadi lima kelompok ya. Fadil Tami, Muhammad Rizki, Ramadan, Muhammad Faisal, kemudian tim 2. Oke, semua ke kelompok masing-masing sekarang. Oke, silakan. Oke, langsung mejanya disatukan dari ke sana. Oke. Ya, silakan. Ya, bangkunya dikeluarkan, keluarkan bangkunya. Ya, bangku dikeluarkan, kalau tentukan. Ya. Ya. Perhatian. Tolong diperhatian ya. Ini ada lembar kerja peserta didik. Ya, silakan kerjakan sesuai dengan soal yang sudah ada di sini. Materinya juga ada di sini, ya. Bisa dimengerti? Oke, saya bagikannya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang ini. Bisa ya? Baca ini ya, ini materi yang saya bacakan, ini yang materi yang saya berikan, itu harus baca baik semuanya, ya. Nah, baca baik, ya. Oke, silakan. Ya, oke.
yang menurut ya, jawabannya itu Pak. Iya, ini 40 kan nggak bisa mas ya. Jadi ini tolong dibaca, kemudian kalau ada yang dimengerti ada masukan yang lebih penting lagi bisa di internet ya. Oke, bisa dimengerti. Oh ini tidak. Jadi hasil proses internet yang kita dapatkan nanti segera kita amankan. Ya, apakah ini jawaban yang mau dimasukkan atau tidak? Berdasarkan hasil dari diskusi atau dan pertama dari kajian literasi tentang jelaskan apakah yang dimaksud dengan makna klarifikasi dan prinsip-prinsip demokrasi. Pasal dan di dalam rakyat ini menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemilihan mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan politik. Dasar mengikuti kedaulatan rakyat dan kebebasan. Yang kedua, tulisan fakta-fakta tersebut penanganan serta dampak dari menurut pendapat kelompok kalian. Antara lain, sama dari Diskusi apa yang dapat kita antisipasi agar masalah tersebut tidak terjadi lagi di Indonesia. Berbuat kerjasama internasional, Indonesia harus memperkuat kerjasama internasional dari negara-negara lain dalam menghadapi ancaman terhadap demokrasi. Terima kasih. Itulah tadi ya diskusi mereka. Apakah kelompok lain ada yang menanyakan mengenai jawaban yang mereka sampaikan? Oke, silakan. Kesimpulannya. Oke. Ya, kita bacakan. Ya, silakan. Ya, bagaimana dengan jawaban teman Anda? Oke, ya. Terima kasih ya. Dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi, prinsip demokrasi dalam hukum, kekuasaan berada di tangan rakyat, persamaan kebebasan, pemerintahan yang bertanggung jawab, klarifikasi prinsip-prinsip demokrasi, prinsip dasar dan prinsip umum. Untuk kelompok satu, berikan amplop untuk kelompok satu. Ya, oke. Silakan ditutup dulu. Sekian dari kasih jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oke, berikutnya yang saya sudah selesai kelompok 4. Oke, saya persilakan kelompok 4 untuk naik ke kompleks sertifikat nanti diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chapter keempat ini mempresentasikan hasil pembukaan. Yang pertama, dari bagian yang terakhir yang telah dilakukan, jelaskan apakah yang dimaksud dengan makna klarifikasi dan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi adalah landasan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi, faktor penyebab terjadinya masalah tersebut, serta tulisan secara singkat dan jelas terkait penanganan serta dampak dari masalah tersebut menurut dapat merupakan satu pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan demokrasi dapat menghambat pengembangan demokrasi di suatu negara. Dua, konflik antar kelompok dapat memicu terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, ancaman dari negara lain dapat menghambat proses demokrasi di suatu negara. Ya, itulah tadi adalah presentasi dari kelompok 4. Ya, mungkin dari dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, silakan bertanya. Baik, saya bersama Nila dari kelompok 2 ingin bertanya apa ciri-ciri negara demokrasi? Ya, oke, terima kasih Mbak Nila. Baik, saya mau pertanyaan dari Nila kami. Bukan apa ciri-ciri demokrasi? Yaitu mereka memegang penuh kedaulatan sejalan dengan konstitusi yang berlaku dan menghargai hak dan toleransi. Bagaimana pertanyaan dari jawaban dari teman atas? Baik, terima kasih. Saya sudah paham. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi, yang lain masih ada yang ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Oke. Jadi, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Ya, kita beri aplaus dulu. Yes. Saya sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi tadi kita sudah membahas beberapa kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang sistem dan dinamika demokrasi. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, nah ini adalah kesimpulannya. Nah, ini adalah kesimpulan materi yang kita sampaikan pada hari ini. Kesimpulannya. Siapa yang bisa baca kesimpulan? Oke, silakan. Ya, oke. Namanya siapa? Oke, silakan. Penanganan masalah demokrasi Pancasila harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak dari pemerintah, masyarakat maupun organisasi non pemerintah. Penanganan masalah demokrasi Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya yang pertama peningkatan pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga demokrasi. Yang ketiga, pengembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Pengembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang dapat menjadi faktor penyebab masalah demokrasi. Yang keempat, yaitu peningkatan toleransi dan jadinya konflik dan kekerasan antar kelompok. Semua pihak baik pemerintah, masyarakat, organisasi non pemerintah harus berperan aktif dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Lesa. Jadi kesimpulannya kita ada 4 poinnya.
kemudian dari peningkatan demokrasi, kemudian pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, pengembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, kemudian peningkatan toleransi dan dialog antar kelompok. Ya, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Berikutnya, ya, oke, kita akan melakukan kegiatan komisi. Ya, jadi terima kasih tentang apa yang kita sudah sampaikan pada hari ini. Ya, pilihan untuk kita bagaimana apa yang menarik dalam surat pembelajaran ini. Menurut Anda, apa yang menarik? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Kira-kira apa yang menarik tentang prinsip dinamika demokrasi Pancasila? Oke, silakan Tiara. Oke, bukan dulu Tiara. Ya. Kemudian siapa yang ada yang menyampaikan saran mengenai ada saran soal hal yang kalian sampaikan ke gurunya? Apakah mungkin gurunya yang kurang kompeten ataukah gurunya kurang mengerti materi? Ada? Ya, bagaimana? Oke, terima kasih. Ya, kemudian Anda jago ya. Sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, jadi Anda jago ya apa? Untuk dinyatakan terapkan protokol kesehatan. Ya, kemudian hati-hati di jalannya. Ini karena sekarang waktu musim hujan, tolong jaga kesehatan, jangan keluar kalau ada keperluan. Kemudian langsung pulang ke rumah. Oke? Dari nanti KPD itu silakan dibawa ke rumah. Kemudian Anda nanti dari pertemuan berikutnya kita diskusikan mengenai materi yang kita akan lanjutkan materi berikutnya. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Untuk pertemuan hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persilakan untuk ketua kelas berdoa. Ketua kelas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Yang berjaga kesehatan.